minggu-minggu yang lalu saya masih tetap bicara mengenai hati nurani. Ya, hati nurani. Hati nurani ini sangat penting, tempat Roh Kudus bekerja, tempat Roh Kudus berbicara, tempat Roh Kudus mengingatkan saudara semua akan apa yang berkenan dan tidak berkenan kepadanya. Kalau nggak berkenan, apa ciri-cirinya? Deg-degan. Saudara udah tahu ya. Jikalau hati nurani saudara deg-degan, itu tandanya Roh Kudus bilang, nggak boleh dilakukan ya. Tetapi kalau itu berkenan, adanya damai sejahtera Tuhan. Nah, damai sejahtera Tuhan ini yang akan menuntun saudara untuk mengambil keputusan. Sekalipun keputusannya sulit, ya, keputusannya berat, tetapi saudara harus melakukan. Karena itu bukan kehendak saudara, karena kehendaknya Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu seringkali atau mayoritas semuanya berbeda dengan kehendak kita. Karena kita ini masih daging, dia adalah roh, dia tahu jalan hidup kita, dia tahu masa depan kita, dia tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus nurut kepada pimpinan Roh Kudus yang nuntun dalam hati. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Roh Tuhan bicara, kadang kita bisa tolak, kadang kita emoh, kadang kita diam aja, kita bergeming. Bergeming itu apa saudara? Seringkali kita bilang ini, wah dia enggak bergeming. Enggak bergeming malah obah. Ya. Kalau bergeming itu diam. Ya. Nah, itu sebabnya kita ini belajar untuk taat dengan pimpinan Roh Kudus yang memimpin dalam hati nurani kita. Seringkali Tuhan gak bicara kepada kita audible ya, ojo lu ngono, enggak gitu ya. Tetapi dia akan bicara lewat hati nurani. Kalau mau bikin dosa biasanya apa? Deg-degan. Nah itu larangan. Tapi bisa dilanggar enggak? Bisa. Kalau dilanggar terus, deg-degannya hilang. Itu sebabnya kita harus belajar supaya hati nurani kita ini hidup. Terus hidup. Biarkan dia deg-degan, kita harus berhenti. Lalu kita mau melakukan apa? Deg-degan lagi, berhenti. Mau ngomong biasanya ada deg-degan. Tapi kalau sekalian semprot, nah kita ngelanggar, maka berikutnya kalau kita mau ngomong apapun, ya udah Roh Kudus akan diem aja. Ya, kalau kita jengkel banget, lalu kita sebelum misal kita pingin misuh ya, gitu kan sebelumnya itu ada emosi, deg-degan banget. Kita mau keluar, tapi kalau kita tetap lakukan, keluar itu, ya sudah. Roh Kudus bilang, monggo. Roh Kudus di Solo, ya, monggo. Nah, minggu lalu saya bicara, 2 minggu lalu, saya bicara mengenai Gideon, ya. Gideon ini yang tadinya takut-takut, dia merasa dari suku yang terkecil, dia penakut, tetapi saat Tuhan datang, Tuhan bilang, engkau adalah pahlawan yang luar biasa. Kita seringkali berpikir bahwa kita nggak ada apa-apanya, kita jireh, kita penakut, kita nggak berani, kita nggak bisa apa-apa. Rumah kita nggak ada di Waze atau Google Map, jalan kepiting kejepit, jemprit gitu ya. Dia ada jalannya, buat sepeda aja nggak ada. Kita seringkali merasa kecil.
Aku nggak bisa apa-apa, bapak ibuku tukang becak misalnya, bapak ibuku jualan es, nggak bisa apa-apa. Aku iki sopo. Tapi kalau Tuhan berbicara dan Tuhan mau panggil, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan akan bilang, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pemberani. Gideon berkata, enggak Tuhan, aku penakut, aku jireh. Tuhan bilang, engkau pemberani, pahlawan luar biasa. Jadi saudara, jangan pandang diri saudara ini rendah. Tapi jangan sombong ya. Jangan pandang saudara enggak mampu. Karena Tuhan mau pakai saudara. Saudara tinggal persiapkan diri. Nanti Tuhan akan pakai lebih lagi. Ya. Nah Gideon ini saya akan sisihkan Gideon. Kita akan masuk karena waktunya ya. Kita akan masuk ke person pribadi yang berikutnya. Yang luar biasa. Yang akan saya bahas bersama dengan visual film, cuplikan film yang sangat singkat agar saudara bisa lihat ini gimana kira-kira gambarannya ya. Ini dia Yunus waktu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Silakan ditayangkan. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. Arise, go to Nineveh, Bangkit, that pergilah ke great Niniwe, city, kota yang and besar cry itu. out against it, Dan for their berserulah wickedness kepada has mereka, come up karena before me. kejahatannya telah But sampai Jonah kepadaku. arose to flee to Tetapi Tarshish Yunus from the malah presence of the pergi Lord. melarikan diri ke Tarsis dari He hadapan went down to Tuhan. Joppa and found a Dia ship pergi ke going to Yopa Tarshish. dan So he paid the mendapati fare and kapal went di down sana. into it Dia to go with membayarnya, them to Tarshish kemudian dia turun from the presence untuk of the tidur. Lord. Tetapi But the Tuhan Lord sent datangkan out a great gelombang wind yang on the sea, besar di laut itu. a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken Dan up. ada angin yang melanda Then the kapal itu. mariners were afraid, and every man Sehingga cried out to his mereka God, para kapten and threw the mereka cargo that was in the takut ship into dan the sea membuang to lighten the muatan-muatan load. itu untuk meringankan kapal tersebut. But Jonah had gone down into the Tapi lowest Yunus parts of the malah ship, pergi ke had lain bawah, down and was fast tidur. asleep. So Sangat the captain nyenyak. came to him. What Dan do you kapten mean, kapal sleeper? itu mendapati dia, Arise, call hei your kenapa God. kamu tidur? Perhaps your God will Coba consider us berserulah so that we kepada may not Tuhanmu. And Sebab they said kita to one ini another, Come, supaya let us kita cast jangan lots, binasa. that we may know from Kemudian whose mereka cause this membuang trouble has undi come upon us. So untuk they mengetahui cast lots, siapa yang and the lot menyebabkan fell hal on ini. Jonah. Dan undi itu Please jatuh tell kepada us, Yunus. for whose cause is Mereka this trouble upon bertanya, us? apa yang What is your menyebabkan occupation? And where ini do you terjadi? come from? Kamu What dari is your mana? country? And of what people are you? I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Dia Then the men berkata, were aku exceedingly afraid, adalah orang Why have you done Yunani, this? Yahudi. For the men knew that he Dan fled from aku the presence of sebenarnya the Lord, disuruh Tuhan, because he tetapi had aku told, melarikan diri What dari shall Tuhan. we do to you? Terus that apa the yang harus seas may kami be lakukan calm? supaya for the sea tenang was growing lautnya? more tempestuous. Pick me up and throw me into the sea. Dia berkata, Then the sea will angkatlah become aku dan calm. buanglah aku ke For laut, I know that this great tempest is because maka of me. badai itu akan berhenti. Nevertheless, the men rowed hard to return to land, but they could not, for the sea Mereka masih continued to berusaha grow supaya more sampai ke tempestuous tepi against them. laut. Therefore they cried out to the Lord, Mereka We pray, tidak belum O mau Lord, membuang Yunus. Please do not let us perish for this man's life, Akhirnya and do not charge us with innocent blood. For you, Mereka O berkata, Lord, have done as it pleased you. ampuni kami akan membuang so they orang picked up ini. Jonah Jangan and threw him into the sea, tanggungan dosanya kepada kami. and the sea
ceased Dan from its raging. setelah itu langsung laut itu berhenti. Then the men feared the Lord Dan exceedingly mereka and offered a akhirnya takut sacrifice to kepada the Lord Tuhan, and took memberikan vows. persembahan Now, the kepada Lord had Tuhan. prepared Tetapi great Tuhan fish sudah to mempersiapkan swallow ikan yang besar untuk menelan Yunus. Dan dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. 3 hari 3 malam. Iya. Jadi luar biasanya ini kisah yang sering kali kita abaikan karena itu mungkin adalah kisah sekolah minggu ya. Kita pikir kisah sekolah minggu. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi, ini luar biasanya, rupanya sebelumnya itu ada kisah yang mungkin kita nggak kepikir, tetapi yang banyak orang Israel memikirkannya, tetapi mungkin juga ada di dalam kitab-kitab mereka. Kan ada beberapa kitab orang Yahudi ya, kitab yang apa yang dikatakan Musa, turun-temurun mereka menuliskannya. Dan kemudian disimpan menjadi buku-buku di samping kitab Taurat. Nah, di sana ada kisah bahwa Yunus itu sebenarnya berawal dari seorang yang sangat baik hati. Dia suka menginjil, dia mengasihi orang miskin ya. Maka setelah itu, setelah Tuhan melihat bahwa dia itu orang yang baik hati, bisa penginjilan kecil-kecilan, mulai Tuhan akan naikkan levelnya lebih tinggi lagi. Ya, menjadi penginjil satu kota yang besar. Nah, tetapi dia nggak mau, dia takut, dia berkata, oh no, orang di Niniwe itu garang-garang. Orang di sana mengerikan, gak mungkinlah mereka tuh jahat-jahat, gak mungkinlah mereka bertobat. Itu sebabnya ayat 4, Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi yang menurunkan siapa? Tuhan. Ya. Lalu terjadilah badai besar seperti yang kita lihat tadi sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul jatuh. Kami waktu pergi ke Pulau Patmos pakai perahu feri. Banyak penumpangnya, lalu kami ke sana. Terus waktu mau pulang, kami tinggal di sana 4 hari gitu ya kira-kira. Mau pulang itu ombak, jadi dibatalkan, nggak bisa pulang. Kami nunggu 1 hari, masih ombak. Kami nunggu 2 hari, akhirnya kami bisa balik. Waktu balik kapal itu gitu, gini-gini. Wah, saya cari plastik. Gitu. Terus Ibu Ata mau nulungin saya. Oh, kasihan, mau nulungin dia sendiri muntah. Nggak jadi. Ibu Vivi luar biasa sakti. Kami lihat, kami pikir kan mau nulungin juga, lagi makan. Sakti toh. Jadi kalau kayak gini nih, bukan aja mereka takut nyawanya, tetapi mereka sudah muntah semua proteinnya, mereka pusing, mereka nggak enak, diare mungkin,
terlempar sana sini. Nah kalau terlempar sana sini nggak siap plastik udah muntahnya muncrat kemana-mana ya. Udah nggak inget apa-apa lagi. Jadi mereka cuman Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong. Nggak tahu Tuhannya siapa, pokoknya jerit sama Tuhan. Lalu kok masih terus ayo buang undi. Waktu buang undi namanya Yunus kena. Nah, orangnya di mana? Dicari, mana yang Yunus? Sambil gini, mana kamu Yunus? Bukan gitu ya. Ternyata dicari lagi angler di bawah. Iso nih. Kadang-kadang kenapa kok bisa gitu? Cuek. Aku gak mau tahu. Biar badai menerpa. Aku tidak peduli. Ada banyak orang berdosa yang gak peduli. Sudah dihantam sama Tuhan tetap. Sudah ada ujian pencobaan tetap bergeming. Pokoknya aku gini ya gini selamanya sampai di liang kubur. Ya. Kerasnya hatinya. Ini Yunus saking keras hatinya disuruh ke Niniwe malah naik kapal ke Tarsis. Melarikan diri dari Tuhan. Tuhan harus bantu tabok. Taboknya lewat apa? Badai. Dan Yunus luar biasanya berkata, ya aku ini yang menyebabkan kekacauan di seluruh kapal ini. Ratusan penumpang, aku ini yang salah katanya. Dan gentleman banget dia bilang, buang aku ke laut, pasti badai ini berhenti. Wah mereka bingung, gimana kita mau buang kamu? Enggak lah, ayo semua muatan dibuang, semua dibuang. Koper-koper udah dibuang, nggak usah ganti nggak apa-apa, nanti sampai sana beli lagi ya. Buang. Tetap saja gelombang. Akhirnya mereka, Tuhan, jangan tanggungkan darah orang yang bersalah ini kepada kami, katanya. Kami akan buang orang ini sesuai permintaannya karena dia tahu dia berdosa. Akhirnya dibuanglah. Luar biasanya ayat 17 kita baca. Maka atas penentuan Tuhan, wah Tuhan gak terlambat. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Karena ikannya gede, Yunusnya tuh kecil, nggak sempat dikunyah, langsung glondor. Ya. Tapi celeguk loh, kok ada seperti tulang gitu ya, lewat tenggorokannya. Ya, dia ditelan oleh ikan. Tapi yang luar biasanya ini dikatakan atas penentuan Tuhan. Saudara, gak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar penentuan Tuhan. Kalau saudara balelo sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan penginjil, evangelis. Ini evangelisnya Yunus adalah badai. Lalu kedua, ikan yang besar ini. Kalau saudara nggak mau dibilangin pendeta, dibilangin pemimpin, dibilangin sahabat, dibilangin kakak rohani, dibilangin pasangan saudara, ya. Anak nggak mau dibilangin orang tua, nggak mau dibilangin guru, tetap ngeyel, tetap balelo. Tuhan bisa kirimkan
evangelis. Saya sering bilang ada evangelis copet, ya. Ada evangelis keledai seperti Bileam, ada evangelis ayam yang berkokok seperti Petrus. Ada evangelis singa yang langsung dicaplok. Ada evangelis beruang yang keluar dari semak-semak dua saat anak-anak 42 itu ngejek Nabi Elisa. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk nolongin kita supaya kita balik lagi ke jalurnya Tuhan. Supaya taat. Ada evangelis kemiskinan. Namanya belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat yang akan gerogotin uang saudara saat saudara nggak taat sama Tuhan. Disuruh ngasih sana, saudara meneng wae. Aku butuh okteh banget sampai anak cucuku turunan 8. Nggak akan aku kasih. Ya wes. Digerogoti belalang. Ya. Ada evangelis masalah. Sampai stres. Evangelis debt collector. Ya. Evangelis penyakit. Banyak Tuhan bisa suruh kalau kita nggak dengar suara Tuhan lewat hati nurani, kemudian kita nggak dengar lewat manusia. Tapi fungsi dari semua ini adalah supaya mengembalikan kita ke jalurnya Tuhan. Ke jalannya Tuhan. Supaya kita ayo balik. Ya. Dalam keadaan Yunus dilempar-lempar oleh badai, dia bisa loh sebenarnya. Tuhan ampuni saya, sebelum dia dilempar loh. Tuhan ampuni saya, berhenti, saya mau balik ke Niniwe. Harusnya bisa. Tapi tidak ada dikatakan demikian. Dia hanya bertobat waktu dia ada di perut ikan. 3 hari 3 malam. Barulah dia berseru-seru kepada Tuhan. Barulah Yunus berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Rupanya susah hatinya saat dia di dalam perut ikan. Dan waktu dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu Tuhan. Dia menjawab. Tuhan menjawab dia. Ya, Engkau yang telah melemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusaran laut, pusat lautan. Aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Luar biasa puitisnya Yunus. Ada dalam perut ikan, doanya puitis. Jadi kita tahu ini orang, kalau penginjilan bagus banget bahasanya. Dalam keadaan itu di perut ikan itu asin kan, asam. Jadi kalau direndam asam, ya, saudara di sini yang suka masak tahu ya, tempe, terus digerus pakai bawang dan uyah ya, lalu di marinate di ini sebentar, direndam sebentar. Tangan saudara kan ikut mengkeret ya, mengkeret. Kalau saudara nyuci aja, nyuci pakai air biasa aja, tangan saudara mengkeret ya. Apalagi air garam, apalagi asam di perutnya ikan. Itu 1 hari aja sudah mengkeret banget. 2 hari sudah pucat. 3 hari itu udah lempe-lempe, udah kayak ikan asin hidup. Tapi dia berdoa kepada Tuhan.
Dia berpuisi, dia berkata, aku telah terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia pikir selama-lamanya dia terpalang, terhalang. Tidak akan pernah lagi lihat bait Tuhan. Setelah itu baru dia berkata, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur. Harus dimatikan dulu egonya. Harus dibunuh dulu kemauan dagingnya. Seringkali kalau kita nggak taat sama Tuhan, Tuhan akan nolong kita supaya daging kita, keinginan kita, kehendak kita dibunuh dulu. Supaya apa? Kita mengikuti kehendak Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, pertobatan, doa pertobatan yang seringkali yang diiringi oleh tabokan Tuhan itu cepat naik ke tahta Bapa. Cepat dijawabnya. Ya, kita kalau doa nggak ada persoalan kan sambil ngantuk, sambil dasteran, sambil ndak sikatan, sambil belean matane. Ya. Lalu bentar baru haleluya. Ya kan? Tapi kalau ada persoalan, oh Tuhan, tolong. Nah itu 1,5 jam itu melolong-lolong di hadapan Tuhan. Nah, yang seperti itu, langsung sampai di bait yang kudus. Nah, luar biasanya setelah dia berjanji, 2 ayat 9 dan 10, dia berjanji di dalam perut ikan, Tuhan seandainya, kalau aku masih lagi bisa melihat bait-Mu, aku akan syukuran katanya. Aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Nah, walaupun gak mungkin lah, sudahlah korban-korban semuanya kebuang, diambil tetanggaku, diambil anak-anakku, terserahlah. Tapi permintaan terakhir seandainya masih ada. Dia berkata, akan kupersembahkan korban kepadamu dan apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Lalu dia menyerahkan nyawanya, tiba-tiba kok dia ikut muter-muter. Si ikan ini tiba-tiba perutnya itu diare. Semuanya atas penentuan Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan. Jadi sebelum muntah kan perutnya bergolak. Aduh kok enak ya aku. Luar biasa. Kalau kita melihat di sini, kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas seisi dunia ini. Kita saudara ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat disayang oleh Tuhan. Kalau saudara udah melenceng dari jalurnya Tuhan, saudara nggak taat sama Tuhan, bertobatlah. Cepat-cepat bertobat, jangan keras hati,
Bertobat cepat, saudara. Cepat nanti Tuhan bikin pergolakan. Kalau saudara masuk perut ikan yang digolak perutnya. Tetapi kalau saudara masuk dalam masalah itu digolak sebentar supaya saudara dikeluarkan dari permasalahan itu. Dan semuanya atas penentuan Tuhan. Tuhan bisa berkata kepada badai, angin, Tuhan bisa berkata kepada ikan, Tuhan bisa berkata kepada tumbuhan. Ya, kita mau melihat sebentar animasi dari AI. Artificial Intelligence. Mari kita lihat yang satu ini supaya saudara bisa mengerti. Jonah, known for his wisdom, but sometimes stubborn, he was about to face a great challenge. Jonah was very kind. People in the city Dia came to him baik for sekali. help because he was wise Dia and gave good mendoakan advice. orang-orang. He loved talking to God and Dia prayed a banyak lot, berdoa. showing he really cared about being good and kind. One sunny day, God spoke to Jonah. Suatu hari Jonah, Tuhan berbicara You kepada must go dia. to Nineveh, a city lost in Pergilah wickedness. ke Niniwe. They do not believe in me, and their evil Karena ways mereka have tidak reached me. percaya aku. In 40 days I will destroy Nineveh, unless Dia you change. membayangkan wajah-wajah Jonah was orang-orang afraid. di He didn't Niniwe. want to go. Kaget. Instead of going to Nineveh, Jonah boarded a ship to Tarshish, hoping to escape his daunting task. Out at sea, a fearsome storm erupted. The sailors, terrified, wondered who had brought this misfortune. Meanwhile, Jonah slept below deck, unaware of the danger. The sailors cast lots to find the cause of the storm, and the lot fell on Jonah. He confessed, "I am running from God's task. Throw me into the sea, and the storm will cease." Reluctantly, the sailors threw Jonah into the raging sea. Miraculously, the storm stopped. The sailors were awestruck and pledged to serve Jonah's God. Orang-orang In the deep, percaya kepada Jonah was Tuhan. swallowed by a giant whale. Inside, it was dark and damp, a strange room. Jonah prayed earnestly, realizing he could not hide from his duty. He promised to fulfill God's command if he was saved. After 3 days, the whale spat Jonah out near Nineveh. Jonah was thankful and knew it was time to complete his mission. Jonah walked through Nineveh, a city of people who were wicked and did not believe in God. Ini He orang-orangnya warned them, digambarkan in 40 demikian. days, Nineveh will be destroyed unless you change your ways. He told them all about Dalam the story 40 of the hari ship Tuhan and the akan whale. The people menghancurkan, listened to Jonah and memporak-porandakan started to change, negeri kamu turning kalau from kamu their nggak evil bertobat. deeds. When 40 Dan days kabar had itu passed, sampai Jonah kepada camped out raja in the dan desert mereka to see semua what would happen to the binatang-binatang city. juga ikut The people of berpuasa. Nineveh now believed in God Anak-anak and juga repented. berpuasa God 3 saw hari, their rupanya change of mereka heart and taat. did not destroy Rajanya the city. juga turun After tahta Nineveh was pakai saved, kain kabung. Jonah felt upset. Dan He couldn't Yunus understand melihat why God apa yang spared akan a city that had terjadi. been Apakah so Tuhan bad. benar-benar God akan wanted to teach menghancurkan Jonah mereka. about caring. So God made a Yunus special plant jengkel grow to give Jonah karena shade from Tuhan the hot tidak sun. jadi Jonah liked the menghancurkan plant a mereka. lot. Maka atas But the next penentuan day, Tuhan God let a tumbuhlah worm eat the pohon plant, jarak. and Jonah was Dia very hot senang, and unhappy. tapi kemudian God asked Jonah, Tuhan "Do you juga care about the mendatangkan Jonah said yes. God then said, ulat. You care about a plant, but I care about all the people in Nineveh, especially the children and animals. They made mistakes, but they deserve a chance to be better. The story of Jonah teaches us about being kind and forgiving, even when people do. Kita baca Yunus 4 ayat 6 dan 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah
Di sini kita membaca lagi. Ada evangelis pohon jarak. Ada lagi evangelis ulat di sini. Luar biasa kan? Tuhan bisa pakai semua cara untuk mengingatkan kita. Saudara, kalau sudah berdosa, sudah melenceng dari Tuhan, Tuhan akan kirimkan semua cara untuk menobatkan saudara. Jangan berkeras. Pasti kebanyakan apa yang Tuhan kirimkan sebagai evangelis itu akan membuat saudara jengkel. Diloknya tambah jengkel. Ada peristiwa tambah jengkel. Tambah jengkel, tambah anyel, tambah anyel. Nah itu sebenarnya tandanya Tuhan yang nyuruh. Tuhan berbicara, tetapi seringkali kita keras hati, dibilangin malah tambah anyel, ya, dibilangin tambah ngamuk. Tuhan bilang, dengan cara apa ini saya harus bicara? Kalau dibilangin dikit-dikit nggak nurut, saudara, nggak dengar-dengaran, biasanya Tuhan ngomongnya lebih keras lagi. Kerasnya itu lebih kayak ini kelas nabi. Kelas nabi langsung dimasukkan ke mulut ikan. Langsung dibuang ke laut. Nggak kebayang itu dibuang laut itu rasanya kayak apa. Di malam hari gelap gulita, suara ombak badai seperti itu, mungkin kehidupan saudara juga gitu. Tengah badai, digoncang sana sini, saudara nggak tahu jalan keluarnya apa. Rasanya saudara pingin mati. Aku enaknya mati. Ya. Bertobatlah. Ya. Bertobat, jangan kelamaan. Kalau bertobat, enggak gini, ya Tuhan, kalau gitu, ya sorry lah Tuhan, ampunilah kalau gitu. Loh, ampuni tapi saudara enggak tenanan ngomongnya. Ya udah kalau gitu, enggak gitu saudara. Saudara kalau minta ampun sama Tuhan benar-benar tersungkur, minta ampun. Berbalik dari jalan-jalan yang keliru. Ya, bukan berkeras dengan cara sendiri. Tuhan tumbuhkan pohon jarak, lalu dalam sekejap Tuhan langsung hadirkan ulat untuk makan. Lalu dia gelo. Lalu Tuhan bilang gini, kamu marah ya? Aku boleh marah sampai mati, gitu. Jangan marah sampai mati. Kita itu kalau berdosa diomongin menjawabnya sengol. Dibilang, jawab enak. Loh, yang bener toh. Diomongin baik-baik kok jawabnya. Apa itu? Kurang ajar itu ya. Lalu dia bilang, iya selayaknya saya marah sampai mati. Loh. Lalu Tuhan bilang begini, Yunus, kamu yang tidak menciptakan pohon itu mati kok kamu itu sedih. Lah saya ini loh Tuhan bilang, saya menciptakan orang bangsa di Niniwe itu yang begitu banyak. 120.000, mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dari kirinya, mereka nggak tahu berdosa apa tidak, mereka lakukan semuanya itu salah tapi mereka nggak ngerti. Selayaknya saya itu pengen mereka itu selamat. Pohon yang kau tidak ciptakan aja kamu gelo tak pateni. Mosok aku gak sayang sama orang Niniwe. Itu sebabnya aku utus engkau ke sana supaya mereka bertobat. Dan look at them. Mereka bertobat, Yunus. Harusnya engkau bersuka cita.
Tidak malah marah. Marah sampai mau mati. Loh, ada kan di sini yang aku mati wae, aku bunuh diri wae, aku cerai wae, aku mati wes, aku ogah makan, nggak usah aku aksi mogok makan. Tuhan ingin mengasihi saudara. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Tuhan ingin saudara balik. Dengan semua cara kasih Tuhan. Tuhan ingin nyadarkan saudara. Kalau saudara cuma tiap hari jerit-jerit, Tuhan, kok keadaanku gini Tuhan. Gak sembuh-sembuh Tuhan. Bu Mek tiap minggu doakan aku, tumpang tangan. Ya tak doain. Saudara bertobat gak sih di rumah? Bertobat. Minggu lagi doain, urapin minyak urapan, minta lagi Bu Dewi, minta lagi 2 botol lagi. Tiap hari, leleh, nyonyoh. Kok gak mempan ini minyak urapannya? Bukan minyak urapannya gak mempan, saudara. Di sini banyak kesaksian yang dapat minyak urapan itu. Wow. Siapa ya? Saya lupa, saya belusuan di mana. Ceritanya banyak banget. Sampai minta lagi. Kami bikinkan, tapi kalau saudara gak bertobat, sama juga bohong ya. Saudara minta terus saja minyak urapan, gak bakal itu mempan. Yang mempan adalah ketika saudara bertobat, saudara bilang ampun Tuhan ampun, aku gak akan melakukan lagi. Ampun Tuhan, cukup Tuhan, cukup. Tabokane cukup. Aku udah capek. Mungkin saudara belum capek, minta minyak urapan lagi ya. Tapi kalau saudara capek, datang bertobat. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas karunia yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Di dunia kami berjalan dalam kegelapan, namun terang Tuhan menyertai kami. Lewat hati nurani kami yang bekerja oleh Roh Kudus. Lewat firman yang menghidupkan kami, mencelikkan mata rohani kami. Dan lewat teguran-teguran Tuhan saat kami melenceng dari jalan-jalan kami. Kami bersyukur saat ada evangelis didatangkan kepada kami. Agar kami sadar bahwa kami telah melenceng dari jalan Tuhan. Bahwa kami telah berdosa dan jauh dari hadirat Tuhan. Terima kasih atas semua tabokan-tabokan Tuhan. Karena Tuhan mau agar kami balik lagi di jalan yang benar. Kami bersyukur untuk Nabi Yunus yang menolong kami dari kisah ketidaktaatannya menjadi kisah anugerah Bapa yang terbaik bagi orang-orang Niniwe. Dan bagi dia yang ternyata hanya taat saja, maka Tuhan akan pakai mulutnya dengan kuasa yang besar. Mereka yang nampaknya garang, raja pun, binatang pun, anak-anak pun, mereka tunduk dan mau dengar-dengaran akan seruan Yunus. Seringkali kami mikir dengan logika kami, gak mungkin, gak bisa dan sebagainya. Tetapi saat kami taat, Tuhan yang bekerja bagi kami. Kami bersyukur untuk firman pagi hari ini. Supaya firman ini termeterai di dalam hati semua yang mendengarkan. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Saat saudara saat ini mungkin ada yang masih berdosa. Berbuat dosa, tinggal di dalam dosa itu. Saudara masih belum delete
chat-chat, nomor-nomor orang-orang yang tidak berkepentingan dengan saudara yang membuat saudara jatuh dalam dosa, alat-alat, bahan-bahan, uang, relationship, dan apapun. Bertobatlah pagi hari ini. Mintalah ampun kepada Tuhan.